Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas-fasilitas pendukung. Di antara fasilitas tersebut adalah komplek peribadatan di mana di dalamnya terdapat rumah-rumah ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Setelah pada tanggal 18 Januari kemarin dilakukan groundbreaking oleh Pak Presiden, termasuk dalam tahap groundbreaking keempat IKN, maka dimulai pembangunan dari rumah-rumah ibadah yang ada di dalam komplek tersebut. Salah satu dari rumah ibadah yang sedang dibangun adalah Masjid IKN. Untuk proses awal dari pembangunan rumah ibadah masjid ini adalah pekerjaan persiapan, termasuk land development, kemudian ada landscape, ada pembuatan akses jalan, jembatan, serta embung ya. Karena kalau kita perhatikan dari desain di awal, memang masjid itu dikelilingi oleh banyak kolam-kolam retensi air ataupun embung. Di bagian bawah kita juga lihat ada tanah yang di sisi bawah sekali yang ada truknya itu, kemudian ada tanah yang lebih tinggi. Nampaknya area yang ada di truk akan menjadi embung, sedangkan dindingnya ini dipasang semacam beton kotak-kotak untuk menjadi penguat dari dinding tanah yang sisi atasnya. Tampak satu ekskavator dan satu truk. Truknya membawa beton-beton kotak yang sudah precast atau sudah dicetak, lalu dipindahkan oleh si ekskavator untuk disusun-susun di bagian pinggir dari tanah tersebut. Lalu di manakah letak dari komplek peribadatan tersebut? Baik, kita akan menggunakan peta yang ada di sini, ada titik 0, kemudian ke arah utara itu adalah komplek Istana Presiden dengan burung Garuda yang berwarna hijau, kemudian di kiri kanannya ada gedung-gedung Kemenko. Lalu ke arah selatan ya ada perumahan ASN di belakang Kemenko serta perumahan pejabat negara. Setelahnya ada lokasi perkantoran swasta serta kawasan bisnis distrik. Lalu ke arah selatan lagi maka akan ketemu dengan komplek peribadatan IKN. Ini sudah melampaui dari jalan negara yang berbatasan di sekitar titik 0. Nah, paling ujung itu ada taman ya. Tamannya adalah Taman Mangrove ya, atau Mangrove Eco Park Edutainment. Jadi ada pembelajaran juga di sini. Kita akan lanjutkan dengan spesifikasi Masjid IKN. Masjid ini dibangun oleh PT Adikarya dan Hutama Karya kerjasama operasi dari kedua perusahaan, dapat menampung 61.000 jamaah. Luas dari area komplek peribadatan adalah 3,21 hektar. Nah, masjidnya sendiri di 32.000 meter persegi. Bila kita bandingkan dengan Istiqlal, dapat menampung 200.000 jamaah ya. Tapi kan Istiqlal untuk kota Jakarta memang penduduknya cukup banyak, ditambah lagi pendatang ya yang akan berkunjung ke masjid tersebut. Sedangkan IKN hanya 2 juta penduduk, dan itu sampai di tahun 2045, perkiraan seperti itu. Seperti yang kita lihat di gambar ini, akses menuju ke masjid itu masuk dalam sumbu otoritas kenegaraan. Nah, ini adalah gambar Pak Presiden pada waktu groundbreaking untuk Masjid Negara IKN pada tanggal 18 Januari kemarin. Groundbreaking sendiri adalah proses peletakan batu pertama pembangunan dari area Masjid IKN, termasuk juga untuk persiapan pembangunan dari keseluruhan komplek peribadatan IKN ini. Desain dari kubah Masjid IKN ini berbentuk sorban, kemudian ada tower ataupun minaret yang berjarak dari masjid, dibatasi oleh plaza ya. Nah, area masuk ini seperti ini, jadi di lipatan-lipatan sorban nampaknya ini ada pintu-pintu sehingga bisa dilewati oleh para pengunjung ya yang ingin masuk ke ruang sholat. Kemudian lagi ada ruang pertemuan ya, selain ruang sholat, jadi ada fasilitas-fasilitas lain di dalam area masjid. Berikutnya adalah tempat wudhu. Di sini kalau kita perhatikan ya, model tempat wudhunya bagi yang sering ke Istiqlal sama, jadi tidak ada beda. Lalu ruang berikutnya ada ruang VVIP mungkin untuk tamu negara ya, para pejabat penting, dan ada ruang sidang ya di sini.
Jadi cukup lengkap ruangan-ruangan yang ada di kawasan masjid. Nah, karena menganut konsep hijau, di sini juga terdapat electric vehicle charging station. Jadi ada tempat ngecas mobil listrik. Karena semuanya nanti di sana energinya untuk mobil adalah mobil listrik. Lalu dilengkapi dengan gedung serbaguna, ya mungkin untuk acara nikahan dan lain-lain seperti itu, pertemuan. Dan ada gedung komersil yang mungkin disewakan kepada tenan-tenan. Baik, di manakah lokasinya kalau kita menggunakan peta Kalimantan? Nah, di sini ada Balikpapan, kemudian ke arah utara, ke arah Penajam Pasir. Di bagian atas ya, kita lihat ini adalah Jalan Negara. Kemudian karena Google belum begitu update tentang IKN, jadi kita akan melihat titik nolnya saja. Ini ya, di bagian kiri tadi itu adalah Komplek Presiden. Nah, di sini sebenarnya udah diberi tanda Masjid Negara IKN. Jadi kawasan inilah yang sedang digarap saat ini, mulai land development, ya meratakan tanah, membuat tadi awal dari embung-embung, kemudian nantinya akan diikuti dengan pembangunan akses jalan serta pembangunan gedung. Ke arah utara ini adalah ke arah Istana Presiden. Nanti kita akan lihat lagi dari posisi lainnya. Untuk akses menuju ke kawasan komplek peribadatan, khususnya tadi Masjid IKN ya, kalau kita lihat di kanan bawah nih ada nomor 12, nomor 1 dan nomor 10. Nah, itu kawasan masjidnya. Jadi sudah ada nanti kalau jalannya jadi itu jalan kawasan KIPP. Nah, jalan tersebut juga akan tersambung dengan sumbu kebangsaan ya. Kalau tidak salah ini sisi timur, sedangkan sumbu kebangsaan barat itu lebih ke arah Jalan Nasional dan Jalan Lingkar. Baik, kita kembali ke sini. Ternyata pembuatan embungnya sudah makin luas dan penyiapan lahan untuk yang lebih tinggi dan yang lebih rendah semakin kelihatan. Masjid akan dibuat lebih tinggi memang secara posisi ya, sehingga memudahkan untuk melihat dan akan menjadi landmark ya, salah satu landmark yang ada di IKN. Tampak di bagian sini truk-truk ya, dump truck dipersiapkan untuk nantinya tanah-tanah yang sudah digali ya, diratakan, dipersiapkan untuk pembangunan masjid secara keseluruhan, diangkut oleh dump truck untuk dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada akses jalan. Nampaknya akses ini tadi akan menjadi akses jalan KIPP itu sendiri. Ekskavator dikerahkan ya untuk membuat dinding-dinding. Tadi kan kalau kita lihat banyak dinding-dinding, nanti dinding itu akan dikasih beton-beton ya, penguat, atau juga dilengkapi dengan taman-taman hijau. Wah, ini tanahnya kalau digali ke bawah nampaknya mulai menghitam ya. Ya, kawasan-kawasan Kalimantan memang kalau digali mungkin akan ketemu dengan batu bara, mungkin ketemu dengan batu-batu lainnya. Kemudian kita melihat ini ada satu bagian yang sudah dipasang fabrikasi, semacam tulang-tulang dari besi yang disusun dan berdiri. Nampaknya akan menjadi tempat ya yang akan dicor. Area ini tadinya adalah bekas dari kebun sawit. Jadi bukan hutan alami Kalimantan, tetapi adalah hutan produksi Kalimantan yang ditanami kebun sawit. Ini ya, kita lihat pohon-pohon sawit yang ada. Truk-truk trailer di sini membawa batang-batang besi yang biasanya dipergunakan untuk dianyam atau dibuat fabrikasi. Lalu tulang-tulang besi tersebut akan dipersiapkan untuk proses-proses penguatan dari cor-coran pembangunan area-area yang sedang melakukan konstruksi.
Dikarenakan proses dasar dari konstruksi masih berlangsung, nanti kita akan pantau lagi bersama area yang dibangun akan menjadi seperti apa dan dipergunakan untuk apa. Yang jelas di sini aktivitas sangat masif pembangunannya untuk komplek peribadatan tersebut. Zonasi dari ibu kota negara atau IKN itu sendiri ya sebenarnya terbagi 3. Ada inti pusat pemerintahan KIPP, kemudian ada kawasan yang sisi barat dan kawasan sisi timur. Ini terhubung terkait dengan wilayah perencanaan dari pembangunan ya komplek IKN itu secara keseluruhan. Nah, Masjid Negara tadi berada di ujung ke arah selatan dari komplek Istana Presiden. Kurang lebih seperti ini, ada jalan akses ya, jalan akses IKN, kemudian masjidnya berada di sisi selatan. Ya. Nah, kalau dari arah utara kita melihat menuju ke Balikpapan di sana ya, dan di sana itu adalah laut. Yang di bagian bawah ada Istana Presiden ya, kemudian lapangan upacara posisinya di sana. Untuk komplek peribadatan ini sendiri sesuai dengan tadi di awal akan juga dibangun rumah ibadah dari penganut agama selain Islam, yaitu basilika ya untuk yang Katolik, vihara, pura, kemudian gereja dan kelenteng. Tentunya masyarakat Indonesia yang majemuk ya, hidup harmoni, rukun dan damai di Nusantara ini, termasuk juga Indonesia sebenarnya. Dan kita harus menjaga bersama kedamaian, saling menghargai satu sama lain. Ini adalah masjid dan lengkap dengan menaranya. Nah, menara itu dipakai untuk mengeraskan suara azan untuk memanggil dari jamaah yang akan ke masjid. Ada tampak barat dan tampak utara ya. Ini dokumennya Hutama Karya, jadi bisa dilihat di sosial medianya Hutama Karya ataupun di websitenya. Masjid Negara di Nusantara ini memiliki 2 filosofi, yaitu yang pertama adalah desain bangunan yang melingkar ya, dan itu melambangkan kerukunan berbangsa, bernegara, serta beragama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Yang kedua menjadi simbol penguatan hubungan dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, serta hubungan dengan alam. Karena yang kalau kita kembali ke desain itu semuanya hijau, ada air dan juga sangat nature ya. Setelah selesai pekerjaan dari land development ya, penyiapan lahan dan seterusnya tadi, maka akan dilanjutkan dengan pekerjaan yang berikutnya adalah pembangunan dari gedung. Nah, pembangunan gedung itu biasanya ada pekerjaan arsitektur, pekerjaan geoteknik ya, ada struktur bawahnya, lalu ada pekerjaan struktural dan bagian atas dari gedung itu sendiri. Dan gedung dilengkapi dengan mechanical engineering. Nah, ini area proyek pembangunan dari Masjid Negara tersebut. Bagian dari area konstruksi ditutup dengan panel-panel ya di sini. Kemudian ada gate-nya untuk kendaraan keluar masuk, baik itu kendaraan ekskavator, truk, ataupun kendaraan-kendaraan lainnya seperti crane misalnya bila dibutuhkan. Posisinya ada di bagian atas ya di sini. Setelah selesai gedung, biasanya masuk ke pekerjaan yang agak lebih utama, yaitu arsitektur, interior, struktur, ya, kemudian landscape, ya, geoteknik, dan juga pekerjaan jalan, serta penyelesaian akses-akses menuju ke area komplek peribadatan. Lalu yang penting lagi adalah drainase ya, karena tentunya saluran-saluran air memudahkan air lancar lewat ke embung ya, dan kemudian disimpan di sana sebagai tempat kolam retensi, tempat cadangan air, dan juga menjaga mengontrol dari air yang cukup banyak ya, dan juga banjir tentunya.
Itu pekerjaan-pekerjaan fisik dan pekerjaan pemerataan tanah ya, pengangkutan tanah dan lain-lain. Di sini yang kita lihat tuh alat-alat berat yang dikerahkan, ekskavator, kemudian ada dump truck, ada truk-truk panjang ataupun trailer yang membawa material-material terkait dengan tulang-tulang besi atau material-material tadi yang kita lihat, beton-beton precast untuk penguat dari dinding. Kemudian ada bulldozer, ada mungkin hammer ya, dan nanti akan dilanjutkan apabila telah selesai semua untuk pekerjaan-pekerjaan jalan. Lalu bagaimanakah dengan target penyelesaian komplek peribadatan ini khususnya Masjid IKN? Sesuai dengan yang info yang kita baca di Kementerian Sekretariat Negara, di sini target penyelesaian adalah di akhir tahun ini karena waktu pengerjaan di 400 hari kalender. Sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh para penduduk IKN yang sudah pindah tentunya ke area ini. Yang jelas yang pertama yang akan pindah adalah ASN nanti di bulan Juli, kemudian akan ada upacara di bulan Agustus di sekitar lapangan upacara kantor presiden. Dan itu merupakan upacara pertama yang dilangsungkan di IKN. Serta mungkin secara resmi pada tanggal 17 Agustus tersebut pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke IKN dilakukan ya ataupun diumumkan. Nah, Jakarta itu akan menjadi daerah khusus Jakarta. Siapakah yang akan memimpin Jakarta nanti kita akan cek bersama karena Jakarta juga akan melakukan pemilihan pemimpin. Lalu hal berikutnya yang akan kita bahas sedikit adalah biaya. Untuk membuat masjid IKN ini dibutuhkan biaya 940 miliar. Nah, dengan tadi bangunan-bangunannya dan fasilitas-fasilitas pendukung sehingga selesai dan dapat difungsikan sebagai masjid ibu kota negara yang baru. Tentunya dapat menampung 61.000 jamaah ya. Dan di antara rumah-rumah peribadatan tersebut ternyata juga tersambung dengan jembatan-jembatan, namanya jembatan Anjang Sana ya, jembatan penghubung ataupun jembatan silaturahmi antar umat bernegara. Jadi benar-benar mengutamakan konsep ya kerukunan umat beragama ataupun KUB sehingga menjadikan Indonesia cinta damai, saling menghargai dan tentunya menjadi negara yang kuat, tidak mudah diadu domba. Kita kembali ke sini di area pembangunan. Di sini ada bagian tanah yang tinggi dan ada bagian tanah yang rendah. Ada yang dipakai untuk jalan dan ada yang disiapkan untuk bangunan. Bagian yang lebih tinggi dinding-dindingnya yang kita lihat di awal itu dipasang beton-beton precast. Jadi beton-beton kotak yang disusun-susun untuk menguatkan dinding tanah tersebut ya. Di samping nantinya juga diberikan tanaman-tanaman agar lebih kuat lagi dan memang mengusung konsep hijau. Beberapa bagian tanah ada yang sudah dikeruk, beberapa bagian masih ada pepohonan ataupun bekas dari kebun-kebun sawit. Nah, hutan-hutan produksi di sini memang punya usia di mana nantinya pada satu waktu akan dipanen dan ditebang ya. Lalu diganti dengan tanaman yang baru lagi, menunggu panen dan ditebang lagi. Kurang lebih begitu aja cycle-nya. Jadi area-area tersebutlah yang dijadikan komplek KIPP ya. Kalau untuk KIPP sendiri itu menggunakan hutan produksi kayu eukaliptus yang memang dipakai sebagai bahan dasar pembuat kertas. Sedangkan di sini di kawasan peribadatan menggunakan hutan produksi kebun sawit lebih tepatnya ya. Yang biasanya kalau kebun sawit dipakai untuk bahan pembuat minyak ya, terutama minyak goreng dan juga mungkin yang lainnya.
Kita kembali ke IKN-nya, kita masih menunggu penyelesaian dari kantor presiden, berikut juga istana negaranya, dan mungkin dilengkapi dengan burung Garuda yang menutupi kantor presiden itu tersebut ya. Proses pembangunan masih berlangsung di sekitar area ini, harusnya sudah jauh lebih maju dari yang video ini, karena ini video yang beberapa minggu lalu, mungkin sudah menghijau, sudah lebih rapi. Nah, secara desain ya, ini adalah lapangan upacara di ujung sana di depan Istana Negara, kemudian ini plaza seremoni. Di kiri kanannya ada jalan akses yang menghubungkan antara gedung-gedung Kemenko ya, yang memang ditaruh berdekatan dengan kantor presiden, tentunya untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi di antara para kementerian dan pemimpin negara. Nah, kalau biasanya di Jakarta yang kita lihat, menteri, presiden biasanya naik mobil ya, beriringan, presiden juga sama, ada banyak kendaraan beriringan menuju misalnya ke tempat-tempat menteri ataupun ke kunjungan kemana-mana. Dengan begini akan lebih hemat ya, hemat BBM, hemat rombongan dalam hal ini, sehingga benar-benar juga nanti mungkin kendaraan-kendaraan yang dipakai pasti kendaraan-kendaraan listrik ya, bukan kendaraan BBM, bahan bakar minyak atau yang beremisi tinggi. Tentu akan sangat mendukung dari konsep hijau IKN. Ya, mudah-mudahan makin lama ini makin bagus, makin kelihatan, sehingga siap dipakai pada nanti upacara tanggal 17 Agustus yang akan dihadiri oleh para ASN yang sudah mulai pindah ke IKN. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.